menggraduasi nggih 10% orang atau KPM yang sudah dibantu oleh PKH, baik itu yang lama maupun yang baru, itu digraduasi selama 10%. Berarti kurang lebih itu 17 orang, 18 orang lah, sekitar segitu nggih, 20 orang. Nah, untuk itu saya mengadakan MPA ini di tempatnya Bu Nur Hamidah yang mengumpulkan beberapa orang dari beberapa kelompok gitu nggih. Dan mudah-mudahan ini panjenengan bisa menyampaikan isi MPA ini nanti ke sesama teman yang enggak hadir di hari ini ya Bu ya. Lanjut nih Bu nggih. Saya diamanai pemerintah dari Kemensos itu untuk menggraduasi KPM PKH yang sudah lama dibantu satu nggih, yang kohor awal ya Bu ya. Di sini kan banyak ya yang dari awal dapat bantuan PKH nggih. Berarti selama berapa tahun sudah? 9 tahun nggih, 9 tahun dibantu PKH. Yang kedua, KPM baru yang dari Kementerian Sosial itu sudah ada namanya Sejahtera ya. Kan di sana kan banyak data ya Bu ya, punya ini, punya itu nggih. Jadi sudah kedeteksi seperti itu. Nama-namanya juga sudah ada, sudah muncul nggih, sudah punya. Tapi kan ini kan belum diflorkan nggih, belum diflorkan. Nama-namanya sudah ada tapi belum diflorkan. Oleh karena itu saya harus menyampaikan ini kepada jenengan gitu nggih. Sekarang begini Bu, ketika PKH sudah berjalan 9 tahun, itu menurut jenengan cukup lama atau baru Bu? 9 tahun ya, cukup lama. Nah, satu-satunya program bantuan yang tahan lama, maksudnya yang sampai sekarang itu masih bertahan itu ya PKH nggih. Dari 2011 nyampe 2020 masih ada nggih program PKH nggih. Lah kalau bantuan yang lain itu cenderung singkat ya, artinya apa? Tidak sepanjang PKH. Ya, kalau jenengan ingat BLT dulu paling berapa kali saja ya kan, tidak awet seperti PKH. Kalau PKH itu selama ini sudah 9 tahun. Nah, dari awal sampai 9 tahun ini kan tentunya kan yang menerima PKH itu, yang menerima PKH nggih, yang menerima bantuan PKH kan ada atau banyak nggih yang perubahan ekonominya sudah berubah ya enggak. Yang tadinya ini kalau ngap dicopot aja nggak apa-apa Bu. Nggih. Panas. Kalau nggih. Dari perjalanan 9 tahun kan mesti ada nggih, dan banyak sekali lah kula amati yang tadinya rumahnya ngapunten kecil, sekarang sudah ramikan, sudah lumayan besar, sudah punya usaha, itu banyak ya kan. Ada juga yang memang masih ajek nggih, tapi kebanyakan ya perjalanan 9 tahun itu KPM itu mengalami perubahan pasti nggih. Nah, maka dari itu pemerintah dalam hal ini Kemensos itu ingin si penerima PKH-nya itu bergantian Bu. Artinya misalkan jenengan sudah dibantu oleh pemerintah selama 9 tahun, kepinginnya pemerintah ya ganti, programnya masih tetap tapi orangnya yang diganti. Kan seperti jenengan kan kepinginnya oh ya kayak sedulure nyong sing luwih ora mampu, ora oli PKH, kepinginnya sedulure nyong yang men oli PKH nggih, angger sing niki nggih, angger sing gadah rasa melasang kados niku. Nah, maka dari itu yang KPM sudah lama dari 2011 dan tentunya sudah mengalami perubahan dari segi ekonomi, dari segi tanggungannya semua udah berkurang. Iya, udah berkurang kan berarti udah mending. Nah, kalau yang seperti itu mohon jenengan ya segera graduasi. Di sini pokoknya saya diamanahkan itu 10% Bu, nggih, berarti 18 orang. Ya, ini mohon kesadarannya karena
graduasi itu kan sebetulnya sudah digembar-gemborkan sudah sejak lama gitu nggih. Nggih. Tapi kan yang graduasi secara mandiri itu kan di sini baru beberapa orang, berarti baru 4 orang satu penusukan. Nah, itu masih menjadi target lagi Bu ya. Nantinya jenengan bisa oh iya ya berpikir sendiri ya ding anggere sing penerimane aja baya melasakan sing liyane sing ora oleh bantuan PKH. Masyarakat di mana-mana itu kepengen dapat PKH Bu. Kalau saya liwat dimanapun ki mesti yang nggak dapat PKH mesti mintane kulo sih ngoten nggih dikirane sing data kulo padahal kan mboten teng mriki datane pun saking pusat. Nah niki kan jenengan sing pun 9 tahun dibantu 9 tahun dibantu kan wis cukup lama, apalagi nggak usah 9 tahun umpamanya yang baru tapi sudah terdeteksi punya usaha, punya kios ya Bu ya. Nah itu kan sangat mencolok sekali dan itu sudah ada datanya dari pusat ya. Mohon inilah kesadarannya nggih, karena ini bukan jenengan tok. Oke, saya mau tanya sama jenengan, menurut jenengan siapa sih yang layak dan tidak layak menerima PKH? Untuk sesi ini jenengan wajib bersuara nggih Bu nggih, wajib bersuara berpendapat. Menurut jenengan siapa sih yang layak dan tidak layak menerima PKH? Coba. Ya, menurut pendapat jenengan aja. Di sini jenengan harus bersuara. MPA ini jenengan harus aktif ngomong, jawab. Menurut jenengan siapa sih yang layak Yang tidak dan mampu. tidak layak mendapat PKH? Iya. Yang tidak mampu. Nggih. Ya, yang tidak mampu berarti artinya yang bagaimana gitu. Yang serba kekurangan. Serba kekurangan. Untuk makan saja masih susah ya Bu ya. Nggih. Nggak ngomong masalah motor lah, jangan ngomong di sini, jangan ngomong untuk cicilan motor saja susah lah. Kalau begitu kan itu Mampu. nggih, itu maaf nggih. Itu nggih berarti orang yang nggak mampu ya kan. Berarti untuk makan saja susah, jelas itu masuk dalam kriteria yang layak mendapat PKH dengan catatan punya kategori gitu nggih. Dengan catatan punya kategori orang mampu dan punya kategori itu ya. Kemudian yang tidak layak siapa Bu? Di sini Penghasilannya udah penghasilannya sudah mapan, iya cukup lah ya, cukup di bawah cukup nggih. Itu yang tidak layak nggih. Pertanyaan yang kedua, kan jenengan tadi sudah jawab nggih, yang tidak mampu ya sama yang tidak layak mendapat bantuan itu tadi yang ekonominya sudah mapan, penghasilannya sudah mapan. Lah di sini itu dari ciri itu tuh yang bagaimana? Maksudnya yang menunjukkan dia tidak mampunya itu yang apa, digambarkan secara detail lagi. Nah kalau saya menggambarkan kenapa dia masih utang, kenapa dia masih ambil duit muter gitu. Enggak, saya kelihatannya. Pertanyaan saya adalah yang tadi yang Budha Kiro bilang kan yang layak mendapat PKH kan yang tidak mampu. Yang tidak mampunya itu bagaimana gitu loh. Bisa Ya dari dirincikan. segi ekonominya kurang, Mau ya makan kan, kurang. buat makan pas-pasan. Buat makan. Bu Eni itu Pak. Saya tanya dulu. Masalah Saya ekonomi. tanya dulu. Ya penghasilan kurang buat Penghasilan makan kurang. pas-pasan, serba kekurangan lah intinya gitu Mbak. Nggih. Berarti di sini ya, yang pertama itu jelas kondisi rumah, jelas. Ya, kondisi Lah kalau serba rumah. kekurangan kan boro-boro bisa benerin Betul, rumah. betul. Kan kayak Kondisi gitu. rumah, nggih. Berarti di sini jawabannya adalah untuk mengukur layak dan tidak layaknya itu orang itu dapat bantuan atau tidak. Yang pertama itu kondisi rumah ya Bu ya, kondisi rumah. Kemudian jumlah tanggungan. Ya, jumlah tanggungan. Jumlah tanggungan ya berarti yang dibebani orang itu. Kemudian yang berikutnya betul penghasilan keluarga tadi ya, pendapatan yang jenengan jawabnya itu penghasilan. Kemudian kepemilikan aset dan
aksesibilitas terhadap vaskes dan vasdik, kepemilikan aset motor. Sekarang kan banyak ya yang punya motor. Ya enggak, Bu? Mau Iya. tidak mau jenengan harus mengaku. Iya. Harus mengaku. Apa yang dulu bunga kita. Ya, Nyorot itu ya. tadi. Motor betul. Ya. Terus Motornya untuk betul. untuk ke Nah, corona. untuk ke sekolahan itu tidak susah lah, maksudnya di sini kan daerah datar ya, tidak yang daerah gunung sana, jadi itu masuk dalam kriteria yang layak atau tidak layak mendapat PKH. Kalau sini berarti daerahnya ya memang datar ya, jadi gampang untuk dilalui gitu. Yang ketiga itu PKH itu kan program nasional ya Bu ya, dari pusat ya, itu diawasi oleh banyak pihak Bu ya, jangan salah, yang menerima PKH itu diawasi oleh banyak pihak, diantaranya ya itu dari pemerintah desa ya kan, kemudian yang lebih penting lagi dari tetangga sekitar. Dari tetangga sekitar itu ngawasi jenengan, baik yang dapat PKH maupun yang tidak dapat PKH, saling ngawasi ya, saling ngawasi. Maka dari itu karena PKH itu sebagai program nasional dan diawasi oleh banyak pihak, maka tugasnya jenengan itu melaporkan dan dilaporkan. Jadi sekarang sudah tugasnya jenengan melaporkan dan dilaporkan. Misal ya, saya tetangganya Budak Kiro, ya kan? Saya ya bertugas untuk melaporkan dan dilaporkan. Namanya saya melaporkan Budak Kiro. Budak Kiro itu sudah punya kios, sudah punya warteg, ya, sudah punya usaha. Bebannya sedikit lagi, cuma SMA sebentar lagi lulus. Ya intinya nggak ada beban yang harus ditanggung banyak lah, ya. Nah itu ya Budak Kiro layak digraduasi, siapapun itu, ya. Karena di sini ditargetkan seperti itu dan sudah ada data-datanya. Itu tadi peranannya berarti melaporkan dan dilaporkan. Boleh, sekarang nggak bisa istilahnya ini nggih, karena memang ini sudah ditargetkan ya harus sadar, mau tidak mau harus sadar ya. Oke, yang berikutnya kesadaran untuk melapor dan dilaporkan, karena PKH banyak diawasi oleh beberapa pihak seperti itu. Keadaan melaporkan bisa menjadi dua, yaitu melaporkan dirinya sendiri. Mbak Vita, gila, kulo badhe mengundurkan diri karena kulo pun enten usaha, beban kulo ya pun berkurang. Terus ya insya Allah kulo sanggup lah. Nah, itu namanya melaporkan diri sendiri. Kemudian ada juga yang memang yang satunya melaporkan diri sendiri, sudah tidak layak dan ingin keluar dari PKH. Yang kedua itu bisa melaporkan orang lain yang ia ketahui sudah tidak layak menerima PKH. Bisa juga orang itu melaporkan yang KPM itu tidak layak menerima PKH lagi. Berarti ada dua, melaporkan diri sendiri dan melaporkan orang lain itu tadi ya Bu ya. Kemudian proses MPA dalam Peksos dilaksanakan dengan memberikan masing-masing KPM PKH 2 kertas dan pulpen. Nggih, pada bawa pulpen nggak Bu? Mboten nggih. Oke. Ya, di sini saya akan bawa kertas ya Bu ya. Ya. Oke, jenengan bisa baca nggak yang sebelah sini kriteria apa ini? Kriteria miskin. Ya Bu ya, yang sebelahnya kriteria kayak sudah ini nggih, lihat semua nggih. Oke, tugasnya jenengan semuanya wajib berpendapat nggih, satu nggak apa-apa, satu ini. Nanti pulpennya gantian nggak apa-apa ya Bu ya, karena jenengan nggak bawa pulpen sih ya. Jenengan mikir kriteria miskin itu yang seperti apa, kemudian dituliskan di sebelah sini
Ya, semuanya nanti nulis. Nah, yang sebelah sini berarti kriteria kaya. Ya, kriteria kaya itu jenengan mikir terus nulis di sini. Ya Bu ya, spontan. Ya, kalau bagi kelompok miskin dan kelompok kaya ya, maksudnya yang kelompok miskin nanti nulis pendapatnya di kolom sebelah sini. Nggih, yang kelompok kaya nanti nulisnya di sebelah sini. Ya Bu ya, paham? Nggih, mulai ya Bu ya, jenengan mulai berpendapat, berangan-angan sing ngarani kriteria miskin ke kayak apa misalkan. Dan tuliskan di sini. Ya, boleh menggambarkan dari semua aspek nggih sing ngarani kriteria miskin. Berarti ciri-ciri miskin wis ciri-ciri miskin sedikit sama nggih. sama kriteria atau ciri-ciri kaya ya, jenengan tuliskan ya Bu ya. Nggih. Memang betul sakit nyerah Bu. Kelompoknya mau. Yang ngomong bae mau nulis Nggih, sama. mangke wonten nulisaken ngoten nggih Bu nggih. Kula bagi berarti niki kelompok miskin. Apa ten maksudnya niki teng kelompokan tok nggih. Nggih, Kelompok nggih. miskin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 berarti 14 apa 15? 14 Nur. Ya 15 itu orang 14. 5 lagi ya. Kula 14 kan berarti 14. tujuan nggih. Nggih. 7 orang untuk kelompok yang menuliskan ciri-ciri miskin, 7 orang menuliskan ciri-ciri kaya ya. Berarti sebelah sini 7. 1 2 3 4 5 6 7. Niki kelompok Nah, miskin. Kemudian yang ini 1 2 3 4 5 6 7 kelompok kaya. Berarti nanti menuliskan ciri-ciri kaya ya. Ciri-ciri sugih karo ciri-ciri melarat. Terus niku sinten riyen budak kira mungkin ya wis kelompok melarat sih. nulis nggih. Jawabannya sampun sami nek saged ya. Nggih. Sini, di sini. Orangnya pilih. Miskin. Iya, miskin dulu. Hidup serba kekurangan. Jenengan gambaraken maksudnya secara detail Nggih. nggih sing ngarani ciri-ciri miskin ku sing kaya apa ngoten. Delenge sik kami saja deleng awak. Miskin boy melarat beneran. Beneran bener. Beneran pinter dagang. Hasilnya si kilir bisa menyatakan.